Halo Bunda, selamat datang di channel Suara Hati Istri. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang seorang perempuan bernama Resti yang hidup sederhana bersama suaminya, Damar, dan ibunya yang sering sakit-sakitan. Di tengah tekanan ekonomi dan biaya pengobatan yang terus membengkak, Damar mulai menganggap ibu mertuanya sebagai beban hidup hingga tega mengusirnya ke panti jompo. Namun di balik tubuh renta dan kehidupan sederhana Busri, tersimpan rahasia besar yang tidak pernah diketahui siapapun, termasuk Resti sendiri. Saat kenyataan tentang kekayaan dan warisan besar milik Busri perlahan terbuka, wajah asli orang-orang di sekelilingnya mulai terlihat satu persatu. Pengkhianatan, penyesalan, dan luka batin membuat Resti harus memilih antara mempertahankan rumah tangga atau menyelamatkan harga dirinya sendiri. Dan ketika semuanya terlambat, seseorang mulai memohon sambil menangis demi mendapatkan bagian dari harta yang dulu ia hina. Lalu, apakah penyesalan masih berarti ketika hati seseorang sudah benar-benar hancur? Mari kita simak ceritanya. Hujan turun tipis sejak subuh, membuat atap seng rumah kecil itu berbunyi lirih seperti ketukan yang tidak pernah selesai. Resti berdiri di dapur sempit sambil mengaduk bubur untuk ibunya. Matanya sembab karena semalaman hampir tidak tidur. Dari kamar depan terdengar suara batuk panjang Busri. Resti langsung mematikan kompor. "Ibu?" Ia berlari kecil masuk ke kamar. Busri duduk membungkuk di tepi ranjang tipis. Satu tangannya menekan dada. Napasnya berat. Di samping bantal ada plastik obat yang tinggal separuh. "Aku nggak apa-apa," ucap Busri pelan begitu melihat Resti panik. "Kata dokter obatnya harus rutin diminum. Kalau habis ya nanti beli lagi." Jawaban itu sederhana, tapi justru membuat dada Resti sesak. Karena ia tahu isi dompet mereka tinggal cukup untuk bertahan beberapa hari. Resti mengambil segelas air dan membantu ibunya minum obat terakhir. Di luar kamar, suara pintu kamar mandi dibuka cukup keras. Damar keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Wajahnya terlihat lelah sebelum hari benar-benar dimulai. "Batuk lagi?" tanyanya tanpa menoleh. Resti mengangguk kecil. Damar mendesah panjang. "Obat kemarin mahal banget. Tapi nggak ada perubahan." Resti menahan napas. Kalimat itu terdengar biasa, tapi beberapa minggu terakhir nada seperti itu makin sering keluar dari mulut suaminya. Busri pura-pura membenarkan lipatan selimut, seolah tidak mendengar. "Aku berangkat dulu," kata Damar sambil mengambil tas kerja. Resti mengejarnya sampai depan pintu. "Nanti aku coba pinjam uang lembur dulu di klinik." Damar tertawa kecil hambar. "Pinjam lagi?" Resti diam. "Tiap bulan begini terus, Res. Gaji kita habis buat rumah sakit. Ini juga bukan maunya ibu sakit." "Aku nggak bilang salah siapa." Tapi cara Damar mengucapkannya membuat Resti merasa seperti sedang dituduh. Motor Damar pergi meninggalkan suara yang lama menghilang di gang sempit. Resti berdiri memeluk dirinya sendiri sebelum akhirnya kembali masuk rumah. Busri sudah membereskan tempat tidur pelan-pelan. "Ibu bisa sendiri. Ibu jangan banyak gerak dulu. Kerjaan rumah juga harus ada yang kerjain." Nada Busri tetap datar seperti biasa. Sejak kecil, perempuan itu memang tidak pernah pandai menunjukkan kelembutan. Bahkan ketika ayah Resti meninggal belasan tahun lalu, Busri hanya menangis sekali malam itu, lalu besoknya langsung bekerja lagi di warung makan. Resti masih ingat bagaimana ibunya pulang larut malam sambil membawa bau minyak goreng dan tubuh penuh lelah. Tidak pernah ada keluarga yang membantu mereka waktu itu. Karena itulah Resti selalu takut kehilangan rumah tangganya sekarang. Ia tidak ingin hidup kembali seperti masa kecilnya, serba kekurangan dan sendirian. Siang harinya, Resti bekerja di klinik kecil dekat pasar. Tangannya sibuk menulis data pasien, tetapi pikirannya terus tertinggal di rumah. Saat jam makan siang, Maya datang membawa es teh dalam plastik besar. "Kamu belum makan lagi ya?" Resti tersenyum kecil. "Belum lapar." Maya duduk di sampingnya sambil memperhatikan wajah Resti. Damar masih ngomel soal biaya rumah sakit. Resti terdiam beberapa detik terlalu lama. "Nggak ngomel, cuma lagi pusing." "Res, orang capek sama orang kehilangan empati itu beda." Kalimat itu membuat Resti tidak nyaman. "Kamu jangan ngomong begitu. Aku cuma lihat kamu makin kurus." Resti menunduk. Dia juga kerja keras. Maya menghela napas.
Aku ngerti. Tapi kamu juga manusia. Resti ingin menjawab, tapi ponselnya bergetar. Nomor rumah. Perutnya langsung terasa dingin. Ibu? Katanya cepat setelah mengangkat telepon. Suara Bu Sri terdengar kecil. Resti. Ibu jatuh di kamar mandi. Kursi Resti bergeser keras. Astaga, ibu tunggu. Ia bahkan lupa mengambil tasnya sebelum berlari keluar klinik. Saat sampai rumah, Bu Sri sudah duduk bersandar di dinding kamar mandi dengan bibir pucat. Ember plastik terguling di sampingnya. Resti berjongkok sambil gemetar. Sakit di mana? Pinggang aja sedikit. Tunggu, kita ke dokter. Nggak usah. Tapi, nggak usah keluar uang lagi. Kalimat itu seperti tamparan. Resti membantu ibunya berdiri perlahan. Tubuh Bu Sri terasa makin ringan akhir-akhir ini, terlalu ringan untuk perempuan yang dulu terlihat begitu kuat. Malamnya, Damar pulang lebih larut dari biasanya. Ia berhenti di ruang tengah saat melihat Bu Sri tidur dengan kompres hangat di pinggang. Ada apa lagi? Ibu jatuh tadi siang. Damar memejamkan mata sebentar, lalu tertawa pendek tanpa humor. Hebat. Resti mengernyit. Maksud kamu? Baru awal bulan. Nada suara itu mulai berubah. Tidak keras, tapi dingin. Resti menahan emosinya. Aku tadi nggak jadi bawa ke dokter. Syukur. Jawaban itu membuat Resti menoleh cepat. Damar melepas sepatu lalu duduk di kursi plastik ruang tamu. Res, kita harus realistis. Resti langsung merasa tidak nyaman mendengar kata itu. Aku juga mikirin ibu. Iya. Tapi semua ada batasnya. Resti menggigit bibir. Ia tahu Damar tidak sepenuhnya salah. Tagihan obat memang menumpuk. Cicilan motor belum lunas. Tabungan mereka habis sejak Bu Sri beberapa kali masuk rumah sakit tahun lalu. Tapi tetap saja, mendengar ibunya dibahas seperti beban membuat dadanya sakit. Dari kamar, terdengar batuk Bu Sri lagi. Damar menoleh ke arah suara itu lalu berkata pelan. Nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Rumah ini rasanya udah kayak ruang rawat. Resti membeku. Kalimat itu sederhana. Namun entah kenapa, untuk pertama kali sejak menikah, Resti merasa ada sesuatu dalam diri suaminya yang mulai berubah. Dan perubahan itu membuatnya takut. Di kamar, Bu Sri ternyata belum tidur. Perempuan tua itu menatap langit-langit sambil memunggungi pintu. Ibu dengar kok, katanya pelan. Resti langsung tercekat. Bu Sri tersenyum tipis. Senyum lelah yang lebih menyakitkan daripada tangisan. Mungkin ibu memang terlalu lama numpang hidup di sini. Pagi itu Resti bangun dengan kepala berat karena semalaman tidak benar-benar tidur. Kalimat terakhir ibunya terus berputar di kepalanya. Mungkin ibu memang terlalu lama numpang hidup di sini. Kalimat itu terdengar tenang, tapi justru membuat Resti merasa lebih bersalah daripada jika Bu Sri menangis atau marah. Dapur masih gelap ketika Resti mulai menanak nasi. Ia sengaja bergerak pelan supaya Damar tidak terbangun duluan. Tapi baru saja ia menuang air ke panci, suara langkah kaki sudah terdengar dari belakang. Air galon habis lagi. Resti menoleh. Damar berdiri dengan wajah kusut sambil memegang dompet. Nanti aku beli sepulang kerja. Damar membuka dompetnya, lalu tertawa kecil hambar. Uang tinggal segini. Resti diam. Biasanya Damar masih mau bercanda walau sedang kesulitan uang. Sekarang suaminya mulai berbicara seperti orang yang sedang menghitung kerugian. Damar duduk di kursi makan kecil, lalu mengeluarkan beberapa kertas kusut dari tas kerjanya. Apa itu? Catatan pengeluaran. Perut Resti langsung terasa tidak enak. Damar mulai membuka satu persatu kwitansi rumah sakit, biaya obat, dan nota laboratorium. Bulan lalu 3.200.000. Resti menggenggam ujung bajunya. Terus kontrol 2 minggu lalu hampir 1 juta. Dam. Belum obat harian. Nada suaranya belum tinggi, tapi cukup tajam untuk membuat Resti sulit bernapas lega. Dari kamar terdengar suara sandal pelan. Bu Sri keluar sambil membawa gelas kosong. Begitu melihat ibu mertuanya muncul, Damar tidak menghentikan pembicaraan. Makan aja sekarang harus dijaga. Obat nggak boleh putus. Belum kalau masuk rumah sakit lagi.
Resti langsung berdiri. Ibu, sini aku ambilin air. Tapi Bu Sri seperti sengaja memperlambat langkahnya. Wajah perempuan tua itu tetap tenang, walau matanya terlihat sayu. Damar masih berbicara sambil menatap angka-angka di kertas. Kalau terus begini kita nggak bakal punya tabungan sama sekali. Resti ingin meminta suaminya berhenti, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. Bu Sri mengambil air sendiri lalu kembali ke kamar tanpa suara. Dan Resti tahu ibunya mendengar semuanya. Di klinik, Resti beberapa kali salah menulis nama pasien. "Kamu sakit?" tanya Maya sambil menyerahkan map. Resti menggeleng cepat. "Cuma kurang tidur." Maya menatapnya lama. "Damar makin parah ya?" "Jangan ngomong gitu. Kamu selalu belain dia." Resti memaksa tersenyum kecil, tapi matanya mulai panas. Maya akhirnya duduk di sebelahnya. "Res, aku ngerti laki-laki bisa capek cari uang. Tapi kalau orang mulai hitung-hitungan sama orang tua sendiri di depan mereka, itu beda." Resti menunduk. "Aku cuma nggak mau rumah tanggaku hancur. Kamu takut sendirian lagi." Kalimat itu langsung menusuk bagian paling rapuh dalam diri Resti. Ia teringat malam ketika ayahnya meninggal. Rumah mereka penuh orang, tapi semuanya pulang setelah pemakaman selesai. Tinggal Bu Sri yang bekerja siang malam sendirian membesarkan Resti. Sejak saat itu, Resti selalu takut ditinggalkan. "Aku capek, Mei," bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar benar-benar rapuh. Malam harinya, Resti pulang membawa obat murah hasil rekomendasi dokter klinik agar biaya sedikit berkurang. Rumah gelap, hanya lampu ruang tengah yang menyala redup. Damar duduk sambil memainkan ponsel. "Ibu mana?" "Di kamar." Resti masuk pelan. Bu Sri sedang melipat pakaian lama dengan gerakan lambat. "Aku bawain obat, Bu." "Gak usah beli banyak-banyak. Dokter bilang tetap harus diminum." Bu Sri mengangguk kecil. Lalu tanpa melihat Resti, ia berkata pelan. "Tadi Damar benar kok." Resti langsung menegang. "Ibu bikin kalian susah." "Jangan ngomong begitu. Memang kenyataannya begitu." Nada Bu Sri tetap datar, tapi justru itu yang membuat Resti ingin menangis. Karena sejak kecil, ibunya selalu seperti ini. Menahan semuanya sendiri sampai orang lain lupa kalau ia juga bisa terluka. Resti duduk di samping ranjang. "Aku nggak pernah nganggep ibu beban." Bu Sri akhirnya menoleh. Tatapannya lembut, sangat jarang terlihat. "Tapi kamu mulai capek." Resti tercekat. Ia ingin menyangkal, tapi tubuhnya sendiri terasa terlalu lelah untuk berbohong. Belum sempat menjawab, suara Damar terdengar dari ruang tengah. "Res, sini sebentar." Resti keluar dengan jantung tidak tenang. Di meja makan, Damar sudah menyiapkan buku catatan. "Aku tadi hitung pengeluaran bulan ini." Resti langsung merasa pusing. "Kita harus mulai ngurangin biaya." "Maksudnya?" "Kontrol jangan terlalu sering." Resti menatap suaminya tidak percaya. "Dokter yang nyuruh rutin." "Ya tapi realistis aja." Damar menarik napas kasar. "Aku kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya habis terus." "Aku juga kerja." "Iya, tapi pengeluaran terbesar dari mana?" Resti membeku. Damar mulai bicara lebih pelan, tapi setiap katanya terasa lebih menyakitkan. "Kita belum punya anak, belum punya rumah sendiri, tabungan gak ada. Semua habis buat ngurus orang sakit." "Orang sakit? Bukan ibu. Bukan mertua." Resti menelan ludah keras-keras. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu dalam dirinya mulai retak. Bukan cuma karena ucapan Damar, tapi karena ia sadar sejak tadi, ia tidak benar-benar membela ibunya. Ia hanya diam. Sama seperti dulu waktu kecil melihat ibunya dihina saudara sendiri karena miskin. Sama seperti dulu saat Bu Sri pulang kerja sambil demam tapi tetap memasak untuknya. Resti merasa malu pada dirinya sendiri. Dari arah kamar, samar-samar terdengar suara batuk tertahan. Lalu sunyi. Sunyi yang terlalu panjang. Resti menoleh pelan ke arah pintu kamar ibunya. Dan entah kenapa, tiba-tiba ia takut membuka pintu itu.
Resti berdiri lama di depan pintu kamar ibunya malam itu. Tangan kanannya sudah menyentuh gagang pintu, tetapi ia tidak segera membukanya. Ada rasa takut yang aneh. Takut melihat wajah ibunya setelah semua ucapan damar tadi. Takut melihat kekecewaan yang selama ini berhasil disembunyikan Bu Sri. Perlahan, Resti mendorong pintu. Lampu kamar redup. Bu Sri ternyata belum tidur. Perempuan tua itu duduk bersandar di ranjang sambil memijat dadanya pelan. Ibu sesak lagi. Bu Sri langsung menurunkan tangan. Cuma masuk angin. Resti mendekat cepat. Napas ibunya terdengar berat. Kita ke rumah sakit. Nggak usah. Ibu. Nanti keluar uang lagi. Kalimat itu membuat mata Resti langsung panas. Belum sempat membalas, Bu Sri tiba-tiba batuk keras sampai tubuhnya membungkuk. Gelas di meja jatuh dan pecah. Ibu. Resti panik memegang pundaknya. Batuk itu tidak berhenti. Wajah Bu Sri mulai pucat kebiruan. Resti buru-buru mengambil ponsel dan menelepon ambulans kecil dari klinik tempatnya bekerja. Ruang IGD terasa dingin dan terlalu terang. Resti duduk sambil menggenggam ujung jilbabnya kuat-kuat. Dari balik tirai, terdengar suara alat monitor berdetak stabil. Dokter baru saja keluar menjelaskan kondisi Bu Sri kembali drop karena infeksi paru yang belum pulih sempurna. Harus dirawat beberapa hari. Kalimat itu membuat kepala Resti terasa berat. Ia belum sempat memikirkan biaya ketika suara langkah cepat terdengar dari ujung lorong. Damar datang. Wajahnya tegang. Parah? Resti mengangguk pelan. Damar mengusap wajah kasar-kasar. Masuk rawat inap lagi. Iya. Sunyi beberapa detik. Lalu Damar tertawa kecil tanpa rasa lucu. Hebat. Resti langsung menatapnya. Aku baru aja nutup cicilan minggu kemarin. Sekarang bukan waktunya ngomongin uang. Terus kapan? Balas Damar cepat. Nada suaranya membuat beberapa orang menoleh. Resti merasa malu sekaligus cemas. Dam, pelan-pelan. Aku capek, Res. Kalimat itu terdengar lebih jujur daripada marah. Tapi justru itu yang membuat Resti tidak tahu harus menjawab apa. Damar berjalan mondar-mandir di depan ruang rawat. Semua hidup kita berhenti gara-gara ini. Resti menegang. Aku kerja tiap hari, kamu kerja tiap hari, tapi nggak pernah cukup. Ini ibu sakit. Bukan sengaja. Tapi kenyataannya sama aja. Suara Damar meninggi. Aku nikah sama kamu buat bangun hidup, bukan buat terus-terusan ngurus orang sakit. Resti seperti ditampar di depan banyak orang. Dadanya langsung sesak. Untuk pertama kalinya, Damar mengatakannya sejelas itu. Bukan lagi sindiran. Bukan lagi keluhan samar. Tapi penolakan. Maya yang kebetulan baru selesai shift malam di klinik melihat keributan itu dan segera mendekat. Dam, rumah sakit bukan tempat buat ribut. Damar mengembuskan napas kasar. Aku realistis aja. Maya menatap tajam. Realistis sama kehilangan hati itu beda. Damar tertawa sinis kecil. Gampang ngomong kalau bukan uangmu yang habis. Aku cuma lihat Resti makin hancur. Dia hancur karena nggak bisa milih prioritas. Kalimat itu membuat Resti mematung. Damar menoleh langsung kepadanya. Kamu pilih mana sebenarnya? Resti mengernyit bingung. Apa? Rumah tangga kita? Atau terus ngurus orang sakit? Dunia seperti mendadak sunyi. Suara monitor, langkah perawat, orang berbicara di lorong. Semuanya terasa jauh. Resti menatap suaminya tidak percaya. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang muncul justru rasa takut lama yang selama ini selalu menguasainya. Takut ditinggalkan, takut gagal mempertahankan keluarga. Damar menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya pergi keluar rumah sakit sambil mengusap wajah frustrasi. Resti berdiri kaku. Maya mendekat pelan. Kamu masih mau bilang dia cuma capek? Resti tidak bisa menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai takut Maya benar. Malam makin larut ketika Resti akhirnya masuk ke ruang rawat. Bu Sri sudah sadar, meski wajahnya sangat lemah. Ibu minta maaf ya, bisiknya pelan begitu melihat Resti. Kalimat itu langsung menghancurkan pertahanan Resti.
Kenapa ibu minta maaf? Ibu bikin rumah tanggamu berantakan. Enggak. Ibu dengar tadi. Air mata Resti akhirnya jatuh. Ia buru-buru menunduk supaya ibunya tidak melihat. Bu Sri mengangkat tangan gemetar lalu menyentuh kepala Resti pelan, seperti waktu ia kecil dulu. Dulu waktu ayahmu meninggal, ibu janji mau bikin hidupmu tenang. Suara Bu Sri mulai serak. Tapi sekarang malah bikin kamu susah terus. Resti menggigit bibir kuat-kuat sampai terasa sakit. Ia ingin bilang semua akan baik-baik saja. Tapi ia sendiri tidak yakin lagi. Kalau memang ibu harus pergi dari rumah itu supaya kamu bahagia, lanjut Bu Sri lirih. Ibu ikhlas. Resti langsung mengangkat kepala. Jangan ngomong begitu. Bu Sri tersenyum kecil. Senyum yang sangat lelah. Perempuan itu capek kalau hidup di tengah orang yang gak benar-benar mau menerima keluarganya. Kalimat itu membuat Resti tercekat. Karena tiba-tiba ia sadar. Selama ini ia terus berusaha menjaga rumah tangganya tetap utuh. Tapi mungkin hanya dia satu-satunya yang sedang berjuang mempertahankannya. Ponselnya bergetar di tangan. Pesan dari Damar. Aku tidur di rumah Reno malam ini. Aku butuh jauh dulu. Resti membaca pesan itu berulang kali sampai pandangannya kabur. Lalu perlahan ia duduk di samping ranjang ibunya. Merasa untuk pertama kalinya dalam hidup. Ia benar-benar sendirian. Resti tidak tidur semalaman di kursi rumah sakit. Pesan terakhir dari Damar terus menyala di layar ponselnya. Aku butuh jauh dulu. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti ancaman yang menggantung di atas kepalanya. Pagi hari, Bu Sri akhirnya diperbolehkan pulang dengan syarat harus banyak istirahat dan tidak boleh terlalu sering naik turun dari tempat tidur. Resti membantu ibunya duduk di kursi roda pinjaman rumah sakit. Ibu nanti tidur aja ya di rumah, katanya pelan sambil memaksakan senyum. Bu Sri mengangguk kecil. Wajahnya tampak semakin tua dalam beberapa hari terakhir. Di parkiran, Resti sempat berharap Damar datang menjemput. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya Maya yang membantu memesankan ojek mobil murah untuk mereka. Kalau ada apa-apa, telepon aku, kata Maya sebelum mereka berangkat. Resti tersenyum lemah. Makasih. Maya menatapnya sebentar. Kamu jangan terus takut kehilangan orang yang bahkan gak takut nyakitin kamu. Ucapan itu membuat Resti diam sepanjang perjalanan pulang. Rumah terasa asing saat mereka masuk. Damar sudah ada di ruang tamu sambil bermain ponsel. Tidak ada pertanyaan soal kondisi Bu Sri. Tidak ada bantuan membawa tas rumah sakit. Ia hanya melirik sekilas. Udah pulang. Resti menahan kecewa. Iya. Bu Sri berjalan pelan menuju kamar depan seperti biasa, tetapi Damar tiba-tiba berdiri. Tunggu dulu. Semua langsung diam. Ada yang mau aku omongin. Nada suaranya terlalu tenang. Justru itu membuat perut Resti terasa dingin. Damar menunjuk ke arah kamar depan. Kamar itu terlalu lembab buat ibu. Resti mengernyit bingung. Maksudnya? Aku udah bersihin gudang belakang. Lebih enak buat istirahat. Beberapa detik Resti tidak langsung paham. Sampai akhirnya dadanya terasa seperti dihantam sesuatu. Gudang belakang. Itu bukan gudang lagi. Aku udah pindahin barang. Dam, suara Resti mulai bergetar. Itu sempit. Lebih tenang. Itu dekat tempat jemuran. Terus kenapa? Resti menatap suaminya tidak percaya. Gudang belakang itu bahkan tidak punya ventilasi yang baik. Dindingnya lembab. Selama ini hanya dipakai menyimpan kardus dan barang rusak. Bu Sri langsung menunduk pelan. Ibu nggak apa-apa di mana aja. Tapi aku nggak setuju, kata Resti cepat. Damar mulai kehilangan kesabaran. Res, rumah ini kecil. Bukan berarti ibu dipindah ke gudang. Jangan lebay. Lebay? Suara Resti meninggi untuk pertama kali. Damar mendekat. Kamu pikir aku nyaman terus hidup begini? Resti membeku. Aku cuma mau rumah ini lebih nyaman. Nyaman buat siapa? Kalimat itu keluar begitu saja sebelum Resti sempat menahan diri. Mata Damar langsung berubah dingin. Sunyi memenuhi ruang tamu kecil itu. Bu Sri buru-buru berkata pelan, "Gak usah ribut." Tapi suasana sudah terlanjur pecah.
Damar tertawa pendek penuh emosi tertahan. Oke. Kalau semua mau tetap begini, fine. Ia mengambil kunci motor dari meja. Motor ini aku jual aja. Resti langsung pucat. Apa? Buat bayar kebutuhan rumah. Dam, jangan. Motor itu satu-satunya cara Resti pergi bekerja. Klinik tempatnya bekerja cukup jauh dan tidak ada angkutan langsung. Aku capek nombok semuanya sendiri. Aku juga kerja. Tapi pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Suara Damar menggema di rumah sempit itu. Busri memejamkan mata pelan. Resti merasa napasnya mulai sesak. Ia tahu ancaman itu nyata. Kalau motor dijual, ia bisa kehilangan pekerjaan. Kalau kehilangan pekerjaan, mereka benar-benar tidak punya pegangan lagi. Dan untuk pertama kalinya, Resti sadar ketakutannya bukan cuma soal rumah tangga, tapi soal bertahan hidup. Sore harinya, Resti membereskan gudang belakang dengan tangan gemetar. Debu beterbangan saat ia melipat kardus-kardus lama. Ruangan itu pengap meski pintu sudah dibuka lebar. Di sudut ruangan ada kasur tipis bekas yang sudah lama tidak dipakai. Setiap kali melihatnya, dada Resti terasa makin sakit. Busri datang pelan sambil membawa bantal kecilnya sendiri. Gak usah dibersihin terlalu bagus, katanya lirih. Resti tidak menjawab. Ia takut kalau membuka mulut, ia malah menangis. Busri duduk pelan di pinggir kasur. Aku dulu pernah tidur lebih buruk dari ini. Kalimat itu membuat Resti berhenti bergerak. Ia teringat masa kecil mereka di rumah kontrakan bocor setelah ayahnya meninggal. Busri memang terbiasa hidup susah. Tapi Resti tidak pernah membayangkan ibunya akan kembali mengalami hal seperti itu di rumah anaknya sendiri. Aku gagal ya, Bu? Bisik Resti tiba-tiba. Busri menoleh. Resti menunduk sambil memegang sprei kusut. Aku nggak bisa bikin ibu hidup nyaman. Busri diam beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum kecil. Kamu jangan nyalahin diri sendiri terus. Tapi ini rumah aku juga. Dan kamu lagi berusaha bertahan. Jawaban itu justru membuat hati Resti semakin hancur. Karena ibunya masih mencoba melindunginya bahkan saat diperlakukan seperti orang asing. Malamnya, Damar makan tanpa banyak bicara. Resti juga diam. Hanya suara sendok beradu dengan piring yang terdengar. Lalu Damar tiba-tiba berkata tanpa menatap Resti. Kalau keadaan terus begini, kita harus mulai mikir yang lebih realistis. Resti perlahan mengangkat kepala. Maksud kamu? Damar meneguk air putih. Kita nggak bisa hidup terus sambil ngurus orang sakit. Kalimat itu terasa berbeda malam ini. Bukan sekadar keluhan. Tapi seperti tanda bahwa Damar mulai memikirkan sesuatu yang lebih jauh. Dan entah kenapa, untuk pertama kali sejak menikah, Resti mulai takut pulang ke rumahnya sendiri. Gudang belakang itu mulai terasa seperti simbol kekalahan bagi Resti. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia selalu membuka pintu kecil ruangan lembab itu perlahan, memastikan ibunya masih tidur dengan napas teratur. Bau kayu tua dan pakaian bekas bercampur dengan aroma minyak kayu putih yang selalu dipakai Busri untuk menghangatkan tubuhnya. Hari itu, Busri sedang batu kecil sambil melipat mukena ketika Resti masuk membawa teh hangat. Tadi malam dingin gak, Bu? Biasa aja. Jawaban Busri selalu singkat sekarang. Tidak mengeluh, tidak marah. Dan justru itu yang membuat Resti makin tersiksa. Karena ibunya menerima semuanya terlalu mudah. Aku nanti coba beli kipas kecil biar nggak pengap. Nggak usah keluar uang lagi. Kalimat itu kembali terdengar seperti pisau kecil yang pelan-pelan mengiris hati Resti. Belum sempat ia menjawab, suara motor Damar terdengar dari depan rumah. Beberapa detik kemudian, suara laki-laki lain ikut terdengar. Rumahmu yang ini? Iya. Resti keluar dan melihat Damar datang bersama Reno. Reno lebih tua beberapa tahun dari Damar. Penampilannya rapi, bicara cepat, dan selalu terlihat percaya diri. Resti beberapa kali mendengar nama itu disebut Damar sebagai rekan bisnis kecil-kecilan. Wah, akhirnya ketemu juga, kata Reno sambil tersenyum ramah ke Resti. Resti membalas sopan meski merasa tidak nyaman. Damar langsung duduk di ruang tamu sambil membuka rokok. Bikinin kopi, Res. Nada perintah itu terasa makin sering belakangan ini.
Saat Resti masuk dapur, suara Reno terdengar samar dari ruang tamu. Serius itu mertuamu sakit terus? Iya. Berat juga. Resti memperlambat gerakannya tanpa sadar. Pengeluaran rumah jadi kacau, jawab Damar. Reno berdecak kecil. Kalau aku jadi kamu sih udah dari dulu cari solusi. Solusi gimana? Ya jangan habisin hidup buat rawat orang tua sakit. Tangan Resti langsung berhenti memegang sendok. Dadanya mulai berdebar. Aku juga mikir gitu. Suara Damar terdengar lebih pelan. Reno tertawa pendek. Bro, realistis aja. Orang tua kalau udah sakit-sakitan ya nggak bakal produktif lagi. Resti menunduk kuat-kuat. Kamu masih muda. Masa hidup habis buat nanggung beban yang nggak ada ujungnya? Beban. Kata itu lagi. Dan yang paling menyakitkan. Damar tidak membantah. Sepanjang siang suasana rumah terasa sesak. Reno dan Damar terus membahas uang, usaha, cicilan, dan rencana bisnis sambil sesekali melirik ke arah gudang belakang. Resti beberapa kali melihat wajah Damar berubah setiap Reno berbicara. Seperti ada sesuatu yang sedang dipupuk perlahan dalam pikirannya. Saat Reno akhirnya pulang, Resti membereskan gelas kopi dengan tangan dingin. Damar duduk sambil memainkan ponsel. Tadi omongan Reno jangan didengerin mentah-mentah, kata Resti hati-hati. Apa yang salah? Resti menatap suaminya. Maksud kamu? Dia cuma ngomong fakta. Resti tercekat. Fakta kalau ibu sakit. Fakta kalau kita nggak bisa terus begini. Resti mulai merasa napasnya berat. Aku kerja juga buat rumah ini. Tapi pengeluaran tetap lebih besar. Terus maumu apa? Damar akhirnya menatap langsung ke arah Resti. Panti jompo mungkin lebih cocok. Kalimat itu membuat dunia Resti seperti berhenti beberapa detik. Apa? Di sana ada yang ngurus. Itu ibu aku, Dam. Dan aku suamimu. Nada suaranya datar, tapi justru terasa lebih mengintimidasi. Kamu pikir aku tega? Lanjut Damar. Aku cuma mikir semuanya. Bukan semuanya. Kamu cuma mikirin dirimu sendiri. Wajah Damar langsung mengeras. Resti menyesal begitu kalimat itu keluar. Tapi sudah terlambat. Kamu mulai kurang ajar sekarang. Resti langsung diam. Rasa takut lama itu datang lagi. Takut kalau pertengkaran ini membuat semuanya runtuh. Damar berdiri lalu keluar rumah tanpa bicara lagi. Suara pintu dibanting keras. Dan Resti sadar sesuatu dalam hubungan mereka benar-benar mulai berubah. Menjelang sore, seorang perempuan datang membawa kantong buah. Resti. Resti yang sedang menjemur pakaian langsung menoleh. Lina? Lina adalah sepupu yang sudah lama tinggal di luar kota. Mereka jarang bertemu sejak keluarga besar mulai sibuk dengan hidup masing-masing. Aku dengar Tante Sri sakit, kata Lina sambil masuk tergesa. Begitu melihat kondisi gudang belakang tempat Bu Sri tinggal, langkah Lina langsung melambat. Wajahnya berubah. Tante tidur di sini. Resti langsung salah tingkah. Iya, sementara. Lina masuk pelan ke dalam ruangan sempit itu. Bu Sri tersenyum kecil melihatnya. Kamu makin cantik sekarang. Lina malah terlihat menahan emosi. Tante kenapa tinggal beginian? Nggak apa-apa. Dekat dapur malah enak. Lina menoleh ke arah Resti seolah tidak percaya. Tante dulu bantu sekolahin anak Om Darto sampai lulus. Resti mengernyit. Apa? Lina terlihat bingung. Kamu nggak tahu? Bu Sri langsung memotong cepat. Udah, itu cerita lama. Tapi dulu keluarga kita sering dibantu tante waktu susah. Resti menatap ibunya. Selama ini Bu Sri tidak pernah bicara soal membantu saudara-saudara mereka. Bahkan mereka sendiri hidup pas-pasan. Lina duduk di samping kasur tipis itu sambil menghela napas. Aku kira tante tinggal nyaman sama kalian. Kalimat itu membuat Resti merasa seperti ditelanjangi. Untuk pertama kalinya, ia melihat rumahnya sendiri dari mata orang lain. Dan ternyata terlihat menyedihkan. Malamnya, Resti duduk sendirian di ruang tengah saat Damar pulang. Ia masih memikirkan ucapan Lina. Tentang Bu Sri yang ternyata pernah membantu banyak keluarga.
Tentang ibunya yang selama ini menyimpan begitu banyak hal sendirian. Damar masuk tanpa banyak bicara, lalu mengambil air minum. Resti memberanikan diri bertanya, "Kamu serius soal panti jompo?" Damar diam sebentar, lalu menjawab tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Aku lagi cari tempat yang murah." Resti tidak bisa tidur setelah mendengar kalimat itu. "Aku lagi cari tempat yang murah." Kalimat Damar terus terngiang di kepalanya sampai menjelang subuh. Ia berbaring memunggungi suaminya, menatap dinding kamar yang mulai lembab di sudut atas. Damar tidur nyenyak. Sedangkan Resti merasa seperti sedang berdiri di tepi sesuatu yang gelap dan dalam. Pagi harinya, ia bangun lebih cepat lalu langsung menuju gudang belakang. Busri sudah duduk di lantai sambil melipat pakaian kecil ke dalam tas kain coklat tua yang sudah sangat usang. Tas itu lagi. Tas yang selalu dibawa ibunya kemana-mana sejak Resti kecil. Dulu Resti pernah membukanya diam-diam waktu SD, tapi isinya hanya dokumen dan beberapa foto lama. Setelah itu Busri selalu menjaganya dekat-dekat. "Ibu mau kemana?" tanya Resti pelan. Busri tersenyum tipis. "Nggak kemana. Cuma beres-beres." Resti duduk di sampingnya. "Aku nggak bakal biarin Damar kirim ibu ke panti." Kalimat itu terdengar lemah bahkan di telinga Resti sendiri. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu ia belum benar-benar berani melawan. Busri menatap wajah anaknya lama. "Kamu capek. Aku masih kuat." Kuat itu bukan berarti terus nyakitin diri sendiri. Resti langsung menunduk. Ia tidak tahu sejak kapan ibunya mulai bicara selembut ini. Dulu Busri selalu keras dan praktis. Tapi sekarang setiap kata dari perempuan tua itu justru membuat Resti makin merasa gagal. Di klinik, Resti bekerja seperti orang kehilangan arah. Ia salah memberikan map pasien sampai dimarahi dokter jaga. Maya menariknya ke belakang meja administrasi saat keadaan sedikit sepi. "Kamu kenapa?" Resti diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan. "Damar mau masukin ibu ke panti." Wajah Maya langsung berubah. "Apa? Dia bilang itu lebih baik." "Itu lebih baik buat siapa?" Resti memejamkan mata sebentar. "Aku nggak tahu harus gimana." "Kamu lawan." Jawaban Maya terlalu cepat. Resti langsung menggeleng. "Aku takut." "Takut apa?" "Kalau semuanya hancur." Maya menatapnya lama. "Res, menurutmu sekarang rumah tanggamu masih baik-baik aja?" Pertanyaan itu membuat dada Resti sesak, karena ia mulai tidak punya jawaban. Sore hari, Resti pulang dengan perasaan tidak tenang. Rumah terlihat lebih sepi dari biasanya. Dan begitu masuk ruang tengah, jantungnya langsung jatuh. Tas besar Busri sudah ada di dekat pintu. Damar sedang berdiri sambil berbicara dengan seseorang lewat telepon. "Iya, nanti saya antar sekarang." Resti membeku. "Apa ini?" Damar menoleh tenang. "Aku udah urus tempatnya." "Apa?" "Panti jompo." Suara Resti langsung pecah. "Kamu bilang cuma cari informasi." "Aku udah pikir matang-matang. Kamu nggak bisa mutusin sendiri. Aku suami kamu." Jawaban itu membuat Resti seperti kehilangan tenaga. Busri keluar pelan dari gudang belakang sambil membawa tas kain coklat tuanya. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. "Ibu nggak usah ikut," kata Resti cepat sambil mendekat. Busri justru memegang tangan anaknya pelan. "Nggak apa-apa." "Nggak apa-apa gimana? Itu panti jompo, Bu. Di sana mungkin ibu malah nggak bikin kalian ribut terus." Kalimat itu terasa seperti pisau yang diputar perlahan di dada Resti. "Aku nggak pernah nganggep ibu beban." Tapi bahkan saat mengatakannya, suara Resti bergetar penuh rasa bersalah. Karena kenyataannya, ia tetap membiarkan semua ini terjadi. Damar mengambil tas Busri tanpa banyak bicara. "Udah sore." Nada suaranya seperti orang yang sedang menyelesaikan urusan biasa. Dan Resti tiba-tiba merasa asing melihat laki-laki yang sudah menikah dengannya selama bertahun-tahun. Perjalanan menuju panti jompo berlangsung sunyi. Resti duduk di kursi belakang bersama ibunya. Sedangkan Damar menyetir tanpa bicara sedikit pun. Di pangkuan Busri, tas coklat tua itu terus dipeluk erat. Resti memperhatikannya beberapa kali.
Ibu nggak mau nitip tas itu di rumah aja. Bu Sri menggeleng kecil. Biar sama ibu. Jawaban singkat itu menyisakan rasa aneh di hati Resti. Seolah ada sesuatu di dalam tas itu yang lebih penting dari pakaian atau obat-obatan. Namun Resti terlalu kacau untuk memikirkannya lebih jauh. Panti jompo itu tidak terlalu buruk. Bangunannya sederhana tapi bersih. Halamannya dipenuhi kursi roda dan beberapa lansia yang duduk diam menatap jalan. Seorang perempuan parubaya menyambut mereka dengan ramah. "Saya Tatik," katanya lembut. "Yang tadi teleponnya?" Damar mengangguk. Bu Tatik lalu menatap Bu Sri dengan lebih hormat dibanding yang Resti bayangkan. "Mari, Bu. Kamarnya sudah siap." Resti merasa tenggorokannya tercekat. Semua terjadi terlalu cepat. Seperti hidup ibunya sedang dipindahkan begitu saja dari rumahnya sendiri. Saat sampai di kamar kecil yang akan ditempati Bu Sri, perempuan tua itu duduk perlahan di ranjang. Lalu ia menoleh pada Resti sambil tersenyum tipis. "Kamu jangan sering nangis." Kalimat itu langsung menghancurkan pertahanan Resti. "Aku jemput ibu pulang nanti," bisiknya. Tapi Bu Sri hanya mengusap tangan anaknya pelan. Tidak menjawab. Dan itu lebih menyakitkan daripada penolakan. Di perjalanan pulang, Resti terus menahan air mata. Damar tampak jauh lebih ringan sekarang. Bahkan sempat menyalakan radio mobil kecil mereka. Resti menatap lurus ke jalan. "Aku benci diri aku sendiri." Damar melirik sekilas. "Apalagi sekarang. Aku biarin ibu pergi." "Kamu terlalu dramatis." Resti langsung menoleh. "Dia ibu aku. Dan kita juga punya hidup." Kalimat itu membuat sesuatu dalam diri Resti perlahan runtuh. Bukan ledakan besar, tapi retakan kecil yang makin melebar. Sesampainya di rumah, Resti masuk ke gudang belakang yang kini kosong. Kasur tipis masih ada. Gelas obat masih di sudut lantai. Dan untuk pertama kalinya sejak ibunya pergi, Resti menangis tanpa suara. Lalu matanya jatuh pada sesuatu di bawah kasur. Sebuah amplop tua berwarna kuning kecoklatan. Dengan tulisan tangan kecil di depannya. "Untuk Resti, kalau ibu sudah tidak tinggal di rumah ini lagi." Tangan Resti gemetar saat memegang amplop tua itu. Kertasnya sudah kusam dan sedikit lembab di sudut-sudutnya. Tulisan tangan ibunya tampak pelan dan rapi seperti biasa. "Untuk Resti, kalau ibu sudah tidak tinggal di rumah ini lagi." Dadanya langsung sesak. Perlahan ia membuka amplop itu sambil duduk di lantai gudang belakang yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Di dalamnya hanya ada selembar surat pendek. "Ibu tahu suatu hari kamu akan dipaksa memilih. Jangan benci dirimu sendiri terlalu lama. Hidup kadang membuat orang takut kehilangan sampai lupa menjaga hatinya. Jaga dirimu baik-baik. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada kemarahan. Tidak ada tuduhan." Dan justru itu yang membuat Resti menangis semakin keras. Karena bahkan setelah disingkirkan, ibunya masih memikirkan perasaannya. 2 hari setelah Bu Sri pindah ke panti jompo, rumah terasa lebih rapi. Lebih tenang. Dan jauh lebih kosong. Damar tampak kembali ringan. Ia mulai pulang lebih awal, bahkan sempat membeli lauk favorit Resti malam itu. "Kita harus mulai nabung lagi," katanya sambil makan. Resti hanya mengangguk pelan. Ia mulai sulit menatap suaminya terlalu lama. Karena sekarang setiap melihat Damar, ia teringat wajah Bu Sri duduk diam memeluk tas coklat tuanya. "Akhir minggu kita jalan yuk," lanjut Damar. Resti meletakkan sendok perlahan. "Aku mau ke panti besok." Ekspresi Damar langsung berubah sedikit. "Baru juga 2 hari. Itu ibu aku. Aku nggak bilang jangan dijenguk. Tapi..." Damar menarik napas pendek. "Jangan tiap hari. Kamu juga punya hidup sendiri." Kalimat itu terdengar biasa. Namun entah kenapa sekarang Resti mulai bisa merasakan dingin yang tersembunyi di balik setiap kata suaminya. Dan itu membuatnya takut. Bukan takut kehilangan Damar lagi. Tapi takut karena ternyata ia mulai tidak mengenali laki-laki itu. Keesokan harinya, Resti datang ke panti jompo sepulang kerja. Tempat itu lebih ramai dibanding terakhir kali ia datang. Beberapa lansia duduk di teras sambil mendengarkan radio kecil. Bu Tatik menyambutnya dengan senyum hangat.
Kamu anak Bu Sri ya? Iya, Bu. Beliau lagi minum teh di taman belakang. Cara Bu Tatik menyebut ibunya terdengar berbeda. Lebih hormat dibanding penghuni lain. Resti mengikuti arah yang ditunjuk. Bu Sri duduk sendiri di bawah pohon kecil sambil memakai cardigan lama warna abu-abu. Tas coklat tuanya tetap ada di dekat kaki. Wajahnya terlihat lebih segar dibanding saat di rumah. Dan itu justru membuat Resti merasa makin bersalah. Ibu. Bu Sri menoleh lalu tersenyum kecil. Kamu kurusan. Resti duduk di sebelahnya sambil menahan air mata. Maaf. Bu Sri langsung menggeleng. Kamu jangan datang cuma buat minta maaf. Aku ninggalin ibu di sini. Kamu lagi bingung. Resti menunduk. Aku harusnya lawan Damar. Bu Sri diam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Kadang orang yang terlalu takut kehilangan, malah kehilangan dirinya sendiri. Kalimat itu membuat Resti tercekat. Karena ibunya benar. Selama ini ia terus mengalah demi mempertahankan rumah tangga sampai tidak sadar dirinya perlahan hancur. Belum sempat Resti menjawab, seorang pegawai panti datang mendekat. Bu Sri, tamunya sudah datang. Resti mengernyit. Tamu? Bu Sri terlihat sedikit terkejut, tapi segera berdiri pelan. Ibu sebentar ya. Resti memperhatikan dari jauh saat Bu Sri berjalan menuju ruang tamu panti sambil membawa tas coklat tuanya. Perasaan aneh mulai muncul di hati Resti. Karena selama ini, tidak pernah ada yang mencari ibunya. Dari celah pintu ruang tamu, Resti melihat seorang pria tua berpakaian rapi berdiri menyambut Bu Sri. Kemejanya licin. Sepatunya mengilap. Penampilannya terlalu formal untuk datang ke panti jompo sederhana seperti itu. Pria itu langsung membungkuk hormat sedikit. Bu Sri. Bu Sri mengangguk pelan. Harun. Resti mengernyit. Ia belum pernah mendengar nama itu. Pria bernama Harun itu lalu menyerahkan map hitam tebal. Saya sudah siapkan dokumen yang kemarin. Bu Sri menerimanya tanpa banyak bicara. Apa perlu saya percepat prosesnya? Tanya pria itu pelan. Belum. Nada bicara mereka terasa aneh. Bukan seperti teman lama biasa. Lebih seperti hubungan profesional yang sudah berlangsung lama. Resti makin bingung ketika melihat Bu Tatik sendiri, ikut menyuguhkan teh dengan sikap sangat sopan. Padahal kepada keluarga penghuni lain, Bu Tatik biasanya cukup santai. Saat pria itu keluar ruangan, ia sempat berpapasan dengan Resti. Pria itu berhenti sebentar. Kamu Resti? Resti terkejut. Iya. Pria itu tersenyum tipis. Kamu mirip ibu kamu waktu muda. Sebelum Resti sempat bertanya apapun, pria itu sudah berjalan pergi. Resti langsung masuk ke ruang tamu. Ibu kenal siapa dia? Bu Sri terlihat tenang saat menutup map hitam tadi. Teman lama. Teman apa? Hanya orang yang bantu urusan lama. Jawaban itu terlalu samar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Resti merasa ada bagian besar dari kehidupan ibunya yang tidak pernah benar-benar ia ketahui. Matanya lalu jatuh pada map hitam di pangkuan Bu Sri. Di sudut atas map itu tertulis jelas dengan huruf emas kecil. Kantor Hukum Harun Urekan. Jantung Resti langsung berdegup lebih keras. Sejak melihat map hitam bertuliskan, Kantor Hukum Harun Urekan, pikiran Resti tidak pernah benar-benar tenang. Ia terus mencoba mengingat apakah ibunya pernah bercerita tentang pengacara, dokumen, atau urusan hukum apapun sebelumnya. Tidak pernah. Bu Sri selalu hidup sederhana. Terlalu sederhana bahkan. Perempuan itu memakai baju yang sama bertahun-tahun, menawar harga cabai di pasar, dan menyimpan uang receh dalam kaleng bekas biskuit. Lalu kenapa seorang pengacara datang menemuinya di panti jompo? Dan kenapa Bu Sri terlihat begitu terbiasa? Di rumah, suasana justru terasa jauh berbeda. Damar tampak lebih ringan akhir-akhir ini. Ia mulai sering bersiul kecil saat mandi, membeli kopi sachet merek yang lebih mahal, bahkan beberapa kali mengajak Resti makan di luar meski sederhana. Rumah jadi lebih tenang ya, katanya suatu malam sambil rebahan menonton televisi. Kalimat itu membuat Resti langsung kehilangan selera makan. Ia menatap suaminya beberapa detik. Tenang buat kamu. Damar melirik sekilas. Kamu juga sekarang gak terlalu capek.
Resti tidak menjawab. Karena ia tahu dirinya memang tidak lagi bangun tengah malam untuk mengecek napas ibunya. Tidak lagi mencuci spray karena obat tumpah. Tidak lagi mendengar batuk panjang dari gudang belakang. Tapi rumah ini tidak terasa lebih baik. Hanya terasa lebih kosong. Beberapa hari kemudian, Damar pulang larut malam dengan wajah tegang. Kemejanya kusut dan langkahnya tergesa saat masuk rumah. Resti yang sedang melipat pakaian langsung berdiri. "Kamu kenapa?" "Nggak apa-apa." Terlalu cepat. Dan itu membuat Resti langsung tahu ada sesuatu. Damar mengambil air minum lalu menghabiskannya sekaligus. "Ada masalah di usaha." "Masalah apa?" "Biasa." Tapi wajahnya tidak terlihat biasa. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Nama Reno muncul di layar. Damar langsung berjalan keluar rumah untuk mengangkat telepon. Resti tanpa sadar mendekat ke pintu. Suara Damar terdengar pelan namun tegang. "Lu bilang aman. Sekarang investor narik semua dana gimana? Gue mana punya uang sebanyak itu sekarang?" Jantung Resti langsung berdegup lebih cepat. Beberapa menit kemudian Damar masuk lagi sambil mengusap wajah kasar. "Ada apa?" tanya Resti pelan. Damar duduk berat di kursi. "Reno ngajak investasi barang elektronik." "Terus?" "Barangnya nggak jalan." Resti mulai merasa tidak enak. "Rugi banyak." Damar tertawa hambar. "Lebih dari yang kamu pikir." Resti menelan ludah. "Memang pakai uang siapa?" Damar diam. Dan diam itu cukup membuat Resti merasa takut. "Kamu pinjam uang. Aku pikir bakal balik cepat." "Kamu pinjam kemana?" "Teman Reno." Resti langsung duduk perlahan. Perasaannya mendadak dingin. Karena mereka bahkan belum pulih dari biaya rumah sakit Busri. Sekarang muncul utang baru. Dan untuk pertama kalinya, Resti mulai merasa hidup mereka benar-benar berada di tepi masalah besar. Keesokan harinya, Resti pergi ke panti lebih awal sebelum masuk kerja. Ia membawa bubur ayam kesukaan ibunya. Di taman kecil panti, Busri duduk bersama Bu Tatik sambil merajut sesuatu. Melihat Resti datang, wajah Busri sedikit cerah. "Kamu berangkat kerja nanti telat." "Nggak apa-apa." Bu Tatik tersenyum kecil. "Beliau dari tadi nungguin." Resti duduk di samping ibunya sambil membuka termos makanan. Lalu matanya menangkap sesuatu. Tas coklat tua itu lagi. Tas itu selalu ada dekat Busri. Tidak pernah jauh. Bahkan saat hanya duduk santai di taman. Ibu nggak capek bawa tas terus. Busri langsung memegang tali tasnya pelan. "Udah kebiasaan." Jawabannya sederhana, tapi membuat rasa penasaran Resti makin besar. Belum sempat ia bertanya lagi, Bu Tatik datang mendekat. "Busri, Pak Harun datang." Busri perlahan berdiri. "Kamu tunggu sebentar ya." Resti mengangguk, meski sebenarnya ingin ikut. Namun kali ini, entah kenapa, ia merasa ibunya sengaja tidak mengajaknya masuk. Dari kejauhan, Resti melihat Pak Harun duduk serius di ruang tamu panti. Map dan beberapa dokumen terbuka di meja. Nada bicara mereka rendah. Tapi kali ini Resti bisa mendengar sedikit karena pintu tidak tertutup rapat. Kondisi ibu makin menurun. Suara Pak Harun terdengar hati-hati. "Busri diam. Kita nggak bisa terus tunda urusan ini. Belum sekarang. Kalau terjadi apa-apa sebelum dokumen selesai, nanti akan rumit buat Mbak Resti." Nama dirinya disebut membuat Resti langsung menegang. Pak Harun melanjutkan pelan. "Apalagi jumlah asetnya tidak sedikit." "Aset?" Resti membeku. Ia sempat berpikir mungkin salah dengar. Namun sebelum ia bisa mendekat lebih jauh, Bu Tatik tiba-tiba muncul di sampingnya. "Mbak Resti." Resti langsung tersentak. "Oh, iya." Bu Tatik tersenyum sopan, tapi matanya seperti memahami sesuatu. Busri orang yang sangat menjaga privasi. Kalimat itu terdengar biasa, tapi cukup membuat Resti sadar bahwa semua orang di sini seolah tahu ada sesuatu tentang ibunya, kecuali dirinya sendiri. Sore harinya, Resti pulang ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Begitu membuka pintu, ia mendapati Damar sedang duduk sambil menghitung uang receh dan beberapa lembar tagihan. Wajahnya kusut. "Penagih datang tadi,"
katanya tanpa melihat Resti. Resti langsung diam. Mereka kasih waktu seminggu. Kita harus gimana? Damar mengusap wajah frustrasi. Aku lagi pikirin. Untuk pertama kalinya, Resti melihat ketakutan nyata di wajah suaminya. Tapi anehnya, alih-alih merasa iba, ia justru mulai mengingat semua ucapan Damar tentang ibunya sebagai beban. Dan rasa simpati dalam dirinya perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Keraguan. Malam itu, saat Damar mandi, ponselnya berbunyi di meja. Pesan dari Reno muncul di layar yang belum terkunci. Kalau masih butuh dana cepat, coba jual aset rumah atau cari keluarga yang bisa bantu. Resti menatap pesan itu lama. Lalu tanpa sadar, pikirannya langsung kembali pada ucapan Pak Harun tadi. Jumlah asetnya tidak sedikit. Jantung Resti mulai berdetak keras. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin ibunya menyimpan sesuatu yang sangat besar darinya. Sejak mendengar ucapan Pak Harun tentang aset dan dokumen, kepala Resti tidak pernah benar-benar tenang. Semua hal kecil tentang ibunya mulai terasa aneh jika dipikir ulang. Tas coklat tua yang selalu dijaga. Cara Bu Sri selalu menolak membahas masa lalu. Dan bagaimana beberapa saudara dulu tampak sangat menghormati ibunya meski mereka hidup sederhana. Malam itu, Resti duduk sendirian di ruang tengah sambil menatap rumah yang terasa makin sempit oleh pikiran-pikiran yang tidak bisa ia pahami. Damar belum pulang. Beberapa hari terakhir suaminya lebih sering keluar mencari pinjaman atau menemui Reno. Ponselnya juga terus berbunyi dari nomor tak dikenal. Kadang Damar mematikan layar cepat-cepat saat Resti mendekat. Masalah utang mereka makin terasa nyata. Namun anehnya, sekarang pikiran Resti justru lebih dipenuhi pertanyaan tentang ibunya. Hujan turun deras malam itu ketika listrik rumah tiba-tiba mati. Resti menghela napas pelan lalu mengambil lilin dari dapur. Saat berjalan menuju gudang belakang untuk mencari senter lama, matanya menangkap sesuatu di sudut kasur bekas Bu Sri. Tas coklat tua itu. Resti langsung berhenti. Tas ibu. Jantungnya berdegup cepat. Bukankah tas itu selalu dibawa? Perlahan ia mendekat. Ternyata salah satu tali tas tersangkut di bawah papan kayu kasur sehingga mungkin tertinggal saat Bu Sri pindah ke panti. Resti duduk pelan di lantai. Untuk beberapa detik ia hanya memandangi tas itu tanpa menyentuhnya. Ada rasa bersalah, tapi juga rasa penasaran yang semakin besar. Akhirnya ia membuka perlahan resleting tua yang sudah mulai rusak. Di dalamnya bukan pakaian atau obat, melainkan map-map plastik bening yang tersusun rapi. Resti mengernyit. Tangannya mulai membuka satu persatu. Lalu napasnya terhenti. Sertifikat tanah. Atas nama Sri Wahyuni. Matanya bergerak cepat membaca alamat. Semarang, Solo, Yogyakarta. Bahkan satu ruko kecil di Jakarta. Tangan Resti langsung gemetar hebat. Apa ini? Ia membuka map lain. Surat pajak. Dokumen sewa. Fotokopi rekening. Semua atas nama ibunya. Jumlah angka di beberapa lembar dokumen membuat kepala Resti terasa kosong. Ia sampai harus duduk lebih lama karena lututnya mendadak lemas. Tidak masuk akal. Tidak mungkin. Ibunya selama ini hidup seperti orang yang bahkan takut membeli obat mahal. Mereka pernah makan tempe berhari-hari karena uang habis. Bu Sri menjahit ulang baju lama daripada membeli baru. Bahkan waktu Resti kuliah dulu, ibunya bilang mereka hampir tidak mampu membayar semester terakhir. Lalu semua ini apa? Kenapa ada begitu banyak aset? Dan kenapa tidak pernah sekalipun ibunya membicarakannya? Pintu depan tiba-tiba terbuka. Resti langsung menutup map cepat-cepat. Damar masuk dengan wajah kusut. Listrik mati. Iya. Damar menghela napas kasar lalu duduk sambil membuka kerah kemeja. Mereka mulai nagih lebih keras. Resti diam. Untuk pertama kalinya, ia memandang suaminya dengan perasaan berbeda. Dulu, melihat Damar lelah selalu membuatnya ingin membantu. Sekarang justru muncul rasa waspada. Karena di kepalanya masih terbayang ucapan Reno. Cari keluarga yang bisa bantu. Damar memperhatikan tas di dekat Resti. Itu tas mertua kamu. Jantung Resti langsung berdegup keras. Iya, tadi ketinggalan. Damar tidak terlalu memperhatikan.
Ia terlihat terlalu pusing dengan urusannya sendiri. Aku besok harus cari pinjaman lagi. Resti menggenggam map dalam tas lebih erat. Untuk pertama kalinya dalam rumah tangga mereka, ia menyimpan sesuatu dari Damar. Dan itu membuatnya takut sekaligus lega. Malam semakin larut. Damar akhirnya tidur di kamar setelah kelelahan. Sedangkan Resti kembali membuka dokumen-dokumen itu diam-diam di ruang tengah. Ia menemukan surat lama dengan kop kantor hukum. Ada juga beberapa surat perjanjian sewa yang nilainya jauh lebih besar dari gaji mereka setahun. Matanya mulai panas. "Kenapa, Bu?" Suara itu keluar lirih dari bibirnya sendiri. Ia tidak marah karena ibunya punya harta. Ia hancur karena menyadari selama ini Bu Sri memilih hidup susah bersama dirinya. Memilih tidur di gudang lembab. Memilih diperlakukan seperti beban. Padahal perempuan itu sebenarnya mampu hidup nyaman. Tiba-tiba Resti teringat sesuatu. Waktu SMP dulu, ia pernah melihat ibunya diam-diam mentransfer uang di bank dengan jumlah cukup besar. Saat ditanya, Bu Sri hanya bilang membantu urusan keluarga. Mungkin selama ini memang ada kehidupan lain yang disembunyikan ibunya. Dan Resti tidak pernah benar-benar mengenalnya. Keesokan paginya, Resti datang ke panti dengan wajah pucat karena kurang tidur. Bu Sri sedang duduk sendirian di taman sambil memandang kolam kecil. Tas coklat itu tidak ada di dekatnya. Resti langsung berhenti di depan ibunya. "Ibu bohong sama aku." Bu Sri perlahan menoleh. Tatapannya tenang, tapi ada sesuatu yang berubah saat melihat ekspresi anaknya. "Aku nemuin surat-surat itu." Angin pagi bergerak pelan di antara daun-daun. Resti mengeluarkan salah satu fotokopi sertifikat dari tasnya. Ternyata ibu punya tanah, punya ruko. Suaranya mulai pecah. "Kenapa kita hidup kayak orang gak punya apa-apa?" Bu Sri menatap lama surat di tangan Resti. Lalu mengembuskan napas pelan. "Akhirnya kamu tahu juga." Jawaban itu membuat dada Resti semakin sesak. Karena tidak ada keterkejutan di wajah ibunya. Seolah semua ini memang sudah dipersiapkan sejak lama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Resti benar-benar merasa tidak tahu siapa ibunya sebenarnya. Resti masih memegang fotokopi sertifikat itu dengan tangan gemetar. "Akhirnya kamu tahu juga." Jawaban Bu Sri terus berdengung di telinganya seperti sesuatu yang selama ini terkubur lalu tiba-tiba dibuka paksa. Mata Resti mulai panas. "Kenapa ibu nggak pernah cerita?" Bu Sri tidak langsung menjawab. Perempuan tua itu hanya menatap kolam kecil di depan mereka, seolah sedang mengumpulkan tenaga untuk membuka sesuatu yang sudah terlalu lama disimpan. "Ada hidup yang lebih tenang kalau orang nggak tahu kita punya apa." Resti mengernyit tidak percaya. "Tapi kita hidup susah, Bu." Bu Sri tersenyum tipis. "Kita hidup cukup." Jawaban itu justru membuat Resti semakin sesak. Cukup? Mereka pernah hampir diusir kontrakan. Bu Sri pernah pura-pura kenyang supaya Resti bisa makan lebih banyak. Dan perempuan itu menyebut semua itu cukup. Sebelum Resti sempat bicara lagi, suara langkah mendekat terdengar dari arah lorong taman. Pak Harun datang membawa map hitam seperti biasa. Melihat ekspresi Resti, pria itu langsung mengerti sesuatu sudah terbuka. Jadi Mbak Resti sudah tahu. Resti menoleh cepat. "Saya nggak ngerti apa-apa." Pak Harun duduk perlahan di kursi seberang mereka. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya terlihat hati-hati. Ada banyak hal yang memang sengaja disimpan Bu Sri. Resti menggenggam surat di tangannya lebih erat. "Kenapa?" Pak Harun melirik Bu Sri sebentar sebelum akhirnya berkata pelan. "Karena almarhum ayah kamu berasal dari keluarga yang cukup berada." Resti langsung membeku. Ia hampir tidak punya banyak ingatan tentang ayahnya selain wajah samar dan suara tawanya. Selama ini Bu Sri selalu menghindari pembicaraan soal keluarga ayahnya. "Maksudnya, keluarga ayah kaya?" Pak Harun mengangguk. "Beberapa aset yang sekarang atas nama Bu Sri berasal dari warisan keluarga ayah kamu." Resti merasa kepalanya mulai penuh. "Tapi, kalau memang ada semua itu, kenapa kami hidup seperti orang biasa?" Pak Harun menghela napas pelan. "Karena setelah ayah kamu meninggal, banyak keluarga besar berubah." Resti menatapnya tanpa berkedip. Mereka mulai mendekat bukan karena peduli, tapi karena harta.
Bu Sri akhirnya bicara lirih. Waktu itu ibu belajar satu hal, uang bisa bikin orang berubah sangat cepat. Resti langsung teringat bagaimana saudara-saudara mereka dulu memang datang hanya sesekali, lalu perlahan menghilang. Tapi ia tidak pernah membayangkan ada alasan sebesar ini di balik semuanya. Pak Harun membuka map hitamnya. Aset-aset itu masih aktif sampai sekarang. Ada tanah sewa, ruko, dan beberapa investasi lama. Masih menghasilkan uang? Suara Resti hampir berbisik. Ya. Jantung Resti langsung terasa nyeri. Karena artinya, selama ini ibunya sebenarnya mampu hidup nyaman. Mampu berobat lebih baik. Mampu tidur di kamar layak. Mampu menolak dipindahkan ke gudang belakang. Tapi Bu Sri memilih diam. Memilih hidup sederhana. Dan diperlakukan hina. Aku nggak ngerti. Suara Resti mulai bergetar. Kenapa ibu biarin semuanya terjadi? Bu Sri menatap anaknya lama sekali. Ibu cuma mau tahu, siapa yang benar-benar sayang sama kita tanpa lihat uang. Kalimat itu langsung menghantam dada Resti. Ia spontan menunduk karena tidak kuat menahan tatapan ibunya. Karena kenyataannya sangat menyakitkan. Damar gagal. Dan dirinya sendiri pun gagal melindungi ibunya. Air mata mulai jatuh satu persatu. Aku biarin ibu tinggal di gudang. Suara Resti pecah. Aku biarin ibu dibawa ke sini. Bu Sri langsung memegang tangan anaknya. Kamu nggak jahat. Tapi aku pengecut. Pak Harun terdiam, memberi ruang pada kesedihan yang akhirnya pecah di antara ibu dan anak itu. Resti menangis tanpa bisa ditahan lagi. Semua rasa malu, takut, dan bersalah yang selama ini ia tahan seperti runtuh bersamaan. Ia teringat Damar yang menghitung biaya pengobatan. Ucapan, beban hidup. Ancaman menjual motor. Dan panti jompo. Semua dilakukan kepada perempuan yang diam-diam masih memiliki banyak hal. Namun tidak pernah menggunakan kekayaannya untuk membeli penghormatan dari siapapun. Menjelang sore, Resti masih duduk bersama Pak Harun di ruang tamu panti sementara Bu Sri beristirahat di kamar. Apa ibu sakit parah? Tanyanya pelan. Pak Harun tampak ragu beberapa detik. Beliau memang sudah lama menjaga kondisinya sendiri. Jawab jujur. Pria itu akhirnya mengangguk kecil. Tubuh beliau makin lemah. Karena itu beberapa dokumen warisan harus segera diselesaikan. Kata, warisan, membuat dada Resti kembali terasa berat. Ia bahkan belum siap menerima kenyataan tentang kehidupan ibunya selama ini. Kenapa semua atas nama ibu? Karena almarhum ayah kamu mempercayakan semuanya pada beliau. Resti mengusap wajahnya pelan. Selama bertahun-tahun, ia mengira ibunya hanya perempuan tua sederhana yang bertahan hidup seadanya. Ternyata Bu Sri selama ini sedang menjaga sesuatu jauh lebih besar daripada uang. Menjaga ketulusan orang-orang di sekitarnya. Dan ironisnya, justru karena itulah ia diperlakukan paling buruk. Malam hari, Resti pulang dengan langkah lemas. Rumah terasa semakin asing. Damar sedang duduk di lantai sambil memeriksa beberapa tagihan dengan wajah stres. Begitu melihat Resti masuk, ia langsung bertanya, "Kamu dari panti?" Iya. "Ada kabar apa?" Resti memandang suaminya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat Damar bukan sebagai tempat pulang, melainkan seseorang yang tidak pernah benar-benar melihat ibunya sebagai manusia. "Aku capek," jawab Resti pelan. Ia langsung masuk kamar tanpa menunggu respons. Damar terlihat heran melihat sikap istrinya berubah dingin. Di dalam kamar, Resti duduk di tepi ranjang sambil memegang fotokopi sertifikat yang tadi diam-diam ia simpan di tas kerja. Air matanya jatuh lagi. Bukan karena harta itu, tapi karena ia sadar. Ibunya rela dianggap miskin, merepotkan, bahkan dibuang. Demi memastikan cinta orang-orang di sekelilingnya tidak dibangun karena uang. Sejak mengetahui semua rahasia tentang ibunya, Resti mulai melihat hidupnya sendiri dengan cara yang berbeda. Bukan hidup yang hancur karena kemiskinan, melainkan hidup yang selama ini dibangun di atas ketakutan. Takut ditinggalkan. Takut rumah tangganya gagal. Takut dianggap istri yang tidak bisa menjaga suami. Dan karena ketakutan itu, ia membiarkan terlalu banyak hal terjadi. Malam itu,
Resti duduk di dapur sambil berbicara pelan dengan Maya lewat telepon. Aku merasa bodoh, Mei. Suara Maya terdengar lembut di seberang sana. Kamu bukan bodoh. Kamu cuma terlalu lama bertahan sendiri. Aku selalu pikir Damar cuma capek. Sekarang? Resti terdiam beberapa detik. Ia teringat semua perubahan sikap Damar selama beberapa bulan terakhir. Sindiran kecil. Hitung-hitungan biaya. Nada dingin saat membahas Busri. Sampai akhirnya panti jompo. Dan sekarang semuanya terasa jauh lebih jelas. Aku mulai takut sebenarnya dia memang seperti itu dari dulu. Cuma aku nggak mau lihat. Di balik pintu dapur yang sedikit terbuka, tanpa Resti sadari, Damar baru saja pulang. Dan mendengar semuanya. Termasuk percakapan tentang warisan. Tentang aset. Tentang Busri yang ternyata memiliki banyak properti. Wajah Damar perlahan berubah. Keesokan paginya, suasana rumah terasa aneh. Resti baru keluar kamar ketika melihat Damar sedang memasak mie kuah di dapur. Ia sampai berhenti melangkah. Biasanya Damar bahkan jarang membuat kopi sendiri. "Kamu bangun," kata Damar sambil tersenyum kecil. Resti hanya mengangguk pelan. "Aku tadi beli roti kesukaan ibu kamu." Jantung Resti langsung terasa tidak nyaman. Ibu. Iya. "Nanti kita ke panti bareng." Nada suara Damar berubah lembut. Terlalu lembut. Resti memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu yang terasa dipaksakan. Seperti orang sedang memainkan peran yang ingin dipercaya. "Kamu nggak kerja?" tanya Resti. "Nanti aja." Damar menaruh semangkuk mie di meja. "Aku mikir banyak semalam." Resti duduk perlahan tanpa menyentuh makanan. "Aku mungkin terlalu keras sama ibu." Kata itu membuat Resti hampir tertawa pahit. Bukan karena lucu, tapi karena dulu, kalimat seperti itu pasti sudah cukup membuatnya lega dan memaafkan semuanya. Sekarang tidak lagi. Di perjalanan menuju panti, Damar terus berbicara tentang Busri. "Nanti kita pindahin ibu ke kamar depan lagi aja kalau beliau mau pulang." Resti menoleh pelan. Puluhan malam ibunya tidur di gudang belakang. Dan sekarang Damar bicara seolah semua bisa dibalik begitu saja. "Kamu berubah cepat," kata Resti datar. Damar tertawa kecil. "Orang bisa sadar salah kan?" Resti tidak menjawab. Karena anehnya, sekarang ia justru bisa melihat detail-detail yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Cara Damar terlalu cepat bersikap manis. Cara matanya berubah saat membahas soal masa depan. Dan cara ia mulai berhati-hati memilih kata tentang Busri. Semua terasa seperti perhitungan, bukan penyesalan. Saat mereka tiba di panti, Bu Tatik terlihat cukup terkejut melihat Damar datang membawa banyak makanan dan buah. Wah, lengkap sekali. Damar tersenyum ramah. "Buat ibu." Resti diam di belakangnya. Busri sedang duduk di taman ketika mereka datang. Begitu melihat Damar, ekspresi perempuan tua itu berubah sangat tipis. Bukan bahagia. Lebih seperti waspada. "Ibu sehat?" tanya Damar sambil duduk dekat. Busri mengangguk kecil. Damar lalu membuka kantong makanan satu persatu. "Aku beliin bubur ayam yang ibu suka." Resti langsung menatap suaminya. Busri tidak pernah makan bubur ayam. Dan Damar bahkan tidak tahu makanan kesukaan ibu mertuanya sendiri. Busri tersenyum tipis sopan. "Terima kasih." Damar mulai berbicara panjang tentang penyesalan, tentang tekanan ekonomi, tentang dirinya yang hilaf. Nada suaranya terdengar tulus. Mungkin kalau ini terjadi sebulan lalu, Resti pasti sudah menangis terharu. Tapi sekarang, ia justru melihat bagaimana Damar sesekali melirik tas coklat tua milik Busri. Bagaimana matanya berubah lebih fokus ketika Pak Harun lewat di lorong panti dan menyapa Busri dengan hormat. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu dalam diri Resti terasa dingin. Ia mulai tidak percaya pada suaminya sendiri. Sore harinya, saat Resti membantu Busri kembali ke kamar, Damar keluar sebentar menerima telepon. Begitu pintu kamar tertutup, Busri berkata pelan, "Suamimu sudah tahu ya?" Resti langsung diam. Ibu tahu dari matanya. Kalimat itu membuat tenggorokan Resti terasa kering. "Aku nggak pernah cerita." Tapi dia berubah.
Resti duduk perlahan di tepi ranjang. Aku dulu selalu takut kehilangan dia, Bu. Bu Sri memandang anaknya penuh iba. Sekarang? Resti menunduk. Sekarang aku takut ternyata aku nggak pernah benar-benar mengenal dia. Air mata mulai menggenang lagi di matanya. Karena itu jauh lebih menyakitkan daripada sekadar pertengkaran rumah tangga. Malamnya, Damar tampak semakin perhatian. Ia bahkan menawarkan diri membayar obat tambahan Bu Sri. Aku juga lagi coba cari cara buat nutup utang pelan-pelan, katanya sambil tersenyum kecil. Namun Resti hanya memperhatikannya dalam diam. Dulu ia selalu sibuk menenangkan Damar sampai tidak sempat membaca perubahan wajahnya. Sekarang ia melihat semuanya. Kecemasan saat membahas uang, tatapan cepat pada dokumen, dan keramahan yang muncul mendadak setelah mengetahui rahasia ibunya. Saat Damar mandi, ponselnya kembali berbunyi di meja. Pesan dari Reno muncul. Kalau mertua lu emang punya aset sebanyak itu, jangan sampai lu kalah cepat sama keluarga lain. Tubuh Resti langsung membeku. Belum sempat ia mencerna isi pesan itu, suara Damar terdengar dari kamar mandi. Res, siapa yang pegang HP aku? Dan untuk pertama kalinya, Resti merasa takut bukan karena akan kehilangan suaminya, melainkan karena baru sadar siapa sebenarnya laki-laki yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Pesan dari Reno masih membekas di kepala Resti sepanjang malam. Kalau mertua lu emang punya aset sebanyak itu, jangan sampai lu kalah cepat sama keluarga lain. Kalimat itu terasa kotor. Dan yang paling menyakitkan bukan isi pesannya, melainkan kenyataan bahwa Damar tidak pernah membantah cara pikir seperti itu. Resti tidur membelakangi suaminya sambil memeluk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa benar-benar tidak aman berada di samping laki-laki itu. Pagi harinya, ponsel Resti berdering saat ia baru selesai mandi. Nama Bu Tatik muncul di layar. Perasaan buruk langsung naik ke dadanya. Halo, Bu? Suara Bu Tatik terdengar panik. Mbak Resti, Bu Sri sesaknya parah lagi. Tadi subuh sempat pingsan. Tubuh Resti langsung lemas. Kami bawa ke rumah sakit sekarang. Aku ke sana. Tangannya gemetar saat mengambil jilbab. Damar yang baru keluar kamar langsung mengernyit. Ada apa? Ibu masuk rumah sakit lagi. Ekspresi Damar berubah cepat. Bukan khawatir. Lebih seperti tegang. Aku ikut. Ruang ICU dipenuhi bau antiseptik dan suara alat monitor. Resti berdiri di depan kaca sambil menahan napas. Bu Sri terlihat jauh lebih lemah dibanding terakhir kali mereka bertemu. Selang oksigen terpasang di hidungnya. Wajahnya pucat. Dan untuk pertama kalinya, Resti benar-benar takut kehilangan ibunya. Pak Harun datang tidak lama kemudian dengan wajah serius. Kondisinya menurun cepat, katanya pelan. Resti langsung menutup mulut menahan tangis. Damar berdiri di belakang sambil diam memperhatikan. Beberapa menit kemudian dokter memperbolehkan Resti masuk sebentar. Ruangan ICU terasa dingin. Resti mendekat pelan ke sisi ranjang. Ibu. Bu Sri membuka mata perlahan. Tatapannya tetap lembut meski tubuhnya terlihat sangat lemah. Kamu datang. Air mata Resti langsung jatuh. Aku takut, Bu. Bu Sri mengangkat tangan gemetar lalu menyentuh punggung tangan anaknya. Jangan takut. Aku nyesel banget. Suara Resti pecah. Aku nggak jagain ibu. Bu Sri menggeleng pelan. Kamu sudah terlalu lama jagain semua orang sampai lupa jagain diri sendiri. Kalimat itu menghancurkan sesuatu dalam dada Resti. Ia menunduk sambil menangis diam-diam. Setelah beberapa saat, Bu Sri kembali bicara lirih. Ibu sengaja hidup begini. Resti mengangkat wajahnya perlahan. Ibu mau lihat, siapa yang tetap bertahan waktu keadaan buruk. Napas Bu Sri terdengar berat di sela kata-katanya. Karena orang yang sayang kita waktu susah, itu yang paling nyata. Resti menggigit bibir kuat-kuat. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar ujian itu bukan cuma untuk keluarga besar, tapi juga untuk dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar melindungi ibunya, atau hanya sibuk mempertahankan ketakutannya sendiri? Siang harinya, Resti duduk di lorong rumah sakit bersama Pak Harun. Damar sedang keluar menerima telepon. Dokumen harus segera diselesaikan,
kata Pak Harun pelan. Resti mengangguk lemah. Aku nggak peduli soal hartanya. Pak Harun menatapnya beberapa detik. Ibu, kamu tahu itu. Kalimat itu membuat mata Resti kembali panas. Tak lama kemudian Damar kembali sambil membawa kopi. Sikapnya masih terlihat lembut dan perhatian. Tapi sekarang Resti bisa melihat kegelisahan di baliknya. Aku tadi mikir, kata Damar sambil duduk. Resti diam. Kalau nanti semua aset itu udah jelas, mungkin kita bisa jual beberapa. Resti langsung menoleh pelan. Damar melanjutkan seolah sedang membahas hal biasa. Buat bayar utang dulu. Sisanya kita mulai hidup baru. Kata, kita, terasa sangat asing di telinga Resti. Ibunya masih terbaring di ICU. Dan Damar sudah bicara soal menjual aset. Aku belum mikirin itu, jawab Resti dingin. Kita harus realistis. Kalimat itu lagi. Selalu realistis. Selalu uang. Selalu untung rugi. Damar merendahkan suara. Aku juga kan keluarga ibu sekarang. Sesuatu dalam diri Resti akhirnya benar-benar retak. Bukan tangisan. Bukan rasa takut. Tapi kemarahan yang selama ini tertahan terlalu lama. Keluarga. Damar mengernyit. Maksud kamu? Resti berdiri perlahan. Waktu ibu sakit dan kamu bilang dia beban hidup. Itu keluarga. Waktu kamu pindahin dia ke gudang belakang. Nada suara Resti mulai bergetar. Waktu kamu masukin dia ke panti jompo supaya rumah terasa ringan. Beberapa orang di lorong mulai melirik. Tapi kali ini Resti tidak peduli. Damar terlihat mulai panik. Aku hilaf. Kamu berubah setelah tahu ibu punya harta. Itu nggak adil. Nggak adil. Resti tertawa kecil penuh luka. Yang nggak adil itu ibu aku diperlakukan hina waktu dia nggak nunjukin uangnya. Wajah Damar mengeras. Aku suami kamu. Dan ibu tetap ibu aku. Kalimat itu keluar mantap. Tanpa gemetar. Tanpa takut. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Resti tidak merasa ingin mundur. Damar menatap istrinya seperti melihat orang berbeda. Karena memang berbeda. Perempuan yang dulu selalu diam kini akhirnya mulai melawan. Malam mulai turun saat Resti kembali masuk ke ruang ICU. Busri sudah tertidur karena obat. Resti duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan ibunya pelan. Tangannya dingin dan semakin ringan. Air mata kembali jatuh dari mata Resti. Namun kali ini rasanya berbeda. Bukan lagi tangisan penuh ketakutan. Melainkan kesadaran menyakitkan bahwa selama ini ia terlalu sibuk mempertahankan rumah tangga. Sampai hampir kehilangan keberanian untuk membela orang yang paling mencintainya. Pintu ICU perlahan terbuka. Seorang perawat masuk sambil membawa hasil pemeriksaan baru. Ekspresinya berubah serius saat membaca data di map. Lalu ia segera menoleh ke arah dokter jaga di luar ruangan. Dok, tekanan Busri turun lagi. Kalimat itu membuat tubuh Resti langsung menegang. Dokter dan dua perawat bergerak cepat mendekati ranjang. Monitor jantung mulai berbunyi lebih cepat dan tidak stabil. Bu, bisa dengar saya? Resti mundur beberapa langkah dengan napas gemetar. Tangannya dingin. Kepalanya terasa kosong melihat tubuh ibunya yang tampak semakin rapuh di bawah selimut putih rumah sakit. Silakan tunggu di luar dulu, kata salah satu perawat lembut namun tegas. Resti keluar ruangan dengan kaki lemas. Di lorong ICU, Damar langsung berdiri. Ada apa? Resti tidak menjawab. Ia hanya duduk perlahan di kursi sambil memegangi dadanya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak kecil, ia benar-benar merasa bisa kehilangan ibunya kapan saja. Dan rasa takut itu jauh lebih besar daripada rasa takut kehilangan rumah tangga. Malam semakin larut. Lampu rumah sakit terasa terlalu terang untuk mata yang sudah lelah menangis. Damar mondar-mandir sambil beberapa kali mengecek ponselnya. Reno terus menghubunginya. Tagihan utang semakin mendesak. Namun sekarang ada sesuatu yang lebih besar di kepalanya. Warisan. Aset. Kesempatan untuk keluar dari semua masalah. Ia menatap Resti yang duduk diam di ujung lorong. Resti tidak menoleh. Aku mau masuk sebentar lihat ibu. Beberapa detik Resti diam. Dulu ia pasti langsung mengangguk.
Sekarang ia justru merasa curiga pada setiap niat baik suaminya. Aku cuma mau minta maaf, lanjut Damar pelan. Akhirnya Resti berdiri. 5 menit. Busri sudah sadar saat Damar masuk ke ruang Icu. Napas perempuan tua itu masih berat, tetapi matanya terbuka tenang. Damar mendekat perlahan lalu duduk di samping ranjang. Ibu. Suara laki-laki itu langsung bergetar. Aku minta maaf. Busri hanya memandangnya tanpa bicara. Untuk pertama kalinya sejak mengenal ibu mertuanya, Damar merasa tatapan itu begitu dingin. Aku salah. Lanjutnya cepat. Aku terlalu kebawa tekanan hidup. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak seharusnya perlakukan ibu kayak gitu. Busri masih diam. Damar menggenggam pinggir ranjang lebih erat. Aku janji bakal berubah. Beberapa detik hening. Lalu perlahan, pembicaraan mulai bergeser. Aku cuma pengin Resti hidup tenang, katanya lirih. Kalau aset-aset itu nanti diatur baik, utang bisa selesai, usaha juga bisa jalan lagi. Busri akhirnya berkedi pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak Damar masuk, perempuan tua itu membuka suara. Kamu takut miskin ya? Damar langsung terdiam. Nada suara Busri lemah, tetapi tajam. Aku cuma mau bertanggung jawab sama keluarga. Keluarga? Tatapan Busri tidak berubah. Waktu kamu suruh saya pindah ke gudang, itu tanggung jawab. Damar menelan ludah. Aku hilaf. Waktu kamu bilang saya beban hidup. Damar mulai gelisah. Aku lagi emosi. Waktu kamu kirim saya ke panti. Suasana ruangan terasa semakin sesak. Damar mencoba mendekat lagi. Ibu, tolong percaya. Saya tahu semuanya sejak awal. Kalimat itu membuat wajah Damar langsung pucat. Di balik pintu kaca Icu, Resti yang berdiri diam ikut membeku. Busri menatap lurus menantunya. Saya tahu cara kamu melihat saya. Napasnya terdengar berat di sela kalimat. Makanya saya diam. Damar mulai panik. Bukan begitu maksud saya. Kamu berubah setelah tahu saya punya harta. Tidak ada nada marah. Tidak ada bentakan. Justru ketenangan Busri terasa jauh lebih menakutkan. Damar seperti kehilangan kata-kata. Saya sengaja hidup sederhana supaya tahu siapa yang benar-benar punya hati, lanjut Busri lirih. Dan kamu gagal bahkan sebelum tahu siapa saya sebenarnya. Kalimat itu menghantam Damar lebih keras daripada teriakan. Ia menunduk cepat. Aku masih bisa berubah. Busri tersenyum tipis. Sedih. Bukan iba. Orang baik tidak menunggu tahu jumlah warisan dulu untuk belajar peduli. Air mata Damar akhirnya jatuh. Namun untuk pertama kalinya, tangisan itu tidak terlihat tulus. Lebih seperti ketakutan kehilangan sesuatu yang besar. Dan Resti melihat semuanya. Dengan sangat jelas. Resti masuk perlahan setelah Damar keluar dari ruangan. Wajah suaminya kacau. Mata merah. Namun bukan itu yang membuat Resti terdiam. Melainkan fakta bahwa ia tidak lagi merasa takut melihat Damar marah. Tidak lagi merasa harus menenangkan laki-laki itu. Rasa takut yang selama ini mengikatnya, perlahan hilang. Damar mendekat cepat. Res, aku serius mau berubah. Resti menatapnya lama. Dulu, wajah seperti itu pasti membuatnya luluh. Sekarang ia justru merasa lelah. Aku tahu kamu takut kehilangan semuanya, kata Damar cepat. Aku memang takut kehilangan. Suara Resti tenang. Tapi sekarang bukan kamu yang paling aku takut kehilangan. Kalimat itu membuat Damar membeku. Resti melanjutkan dengan mata berkaca-kaca. Aku hampir kehilangan diri aku sendiri karena terus takut ditinggalin. Damar langsung menggenggam lengan istrinya. Aku ini suami kamu. Resti perlahan melepaskan tangan itu. Dan tindakan kecil itu terasa seperti sesuatu yang permanen. Aku capek jadi orang yang selalu mengalah supaya rumah tangga kelihatan utuh. Wajah Damar mulai berubah keras lagi. Kamu mau ninggalin aku sekarang? Setelah semua yang kita lewatin. Aku belum mutusin apa-apa. Tapi kamu mulai ngelawan aku. Untuk pertama kalinya, Resti tidak mundur mendengar nada itu. Karena sekarang ia sadar.
Selama ini Damar mempertahankan kuasa lewat rasa takutnya. Dan ketakutan itu sudah mulai mati. Di dalam ICU, alarm monitor tiba-tiba berbunyi lagi. Perawat berlari masuk. Dokter segera dipanggil. Resti refleks berbalik panik. Namun sebelum pintu ICU tertutup penuh, Busri sempat menatap anaknya. Tatapan itu lemah, tapi penuh sesuatu yang belum selesai. Dan di lorong rumah sakit yang dingin itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Resti membuat keputusan paling berbahaya. Ia menoleh ke arah Damar, lalu berkata pelan namun tegas, "Kalau ibu selamat, aku nggak akan bawa dia pulang ke rumah itu lagi." Alarm monitor terus berbunyi panjang. Resti berdiri membeku di depan ruang ICU saat dokter dan perawat berusaha menstabilkan kondisi Busri. Tekanan turun drastis. "Siapkan obatnya." Suara-suara panik bercampur dengan bunyi alat medis yang membuat kepala Resti terasa kosong. Damar berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tetapi kali ini Resti bahkan tidak sadar suaminya ada di sana. Dunianya hanya tertuju pada satu pintu itu. Satu-satunya orang yang selalu bertahan bersamanya sejak kecil sedang berada di ambang hidup dan mati. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Lalu, suara monitor berubah datar. Panjang. Hening. Tubuh Resti langsung melemas. Bu. Pintu ICU terbuka. Dokter keluar dengan wajah berat yang sudah menjelaskan semuanya bahkan sebelum ia bicara. "Kami sudah berusaha." Kalimat itu menghancurkan sisa kekuatan dalam tubuh Resti. Ia menutup mulut sambil menangis tanpa suara. Kakinya tidak mampu lagi menopang tubuhnya sendiri. Selama hidupnya, Resti selalu takut kehilangan rumah tangga. Namun ternyata kehilangan ibunya jauh lebih sunyi daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Pemakaman berlangsung sederhana. Sesuai permintaan Busri semasa hidup. Tidak banyak orang datang, tetapi cukup untuk membuat Resti sadar satu hal. Ibunya ternyata meninggalkan jejak di banyak kehidupan. Beberapa orang tua datang menangis karena dulu pernah dibantu biaya sekolah anaknya. Seorang pedagang kecil membawa bunga sambil terus bilang, "Busri orang baik." Bahkan Bu Tatik menangis diam-diam di sudut pemakaman. Damar berdiri tidak jauh dari Resti sepanjang proses pemakaman. Ia mencoba terlihat sibuk membantu. Namun kini setiap gerakannya terasa asing di mata Resti. Karena ia sudah tahu mana kepedulian, dan mana kepanikan kehilangan kesempatan. 3 hari setelah pemakaman, Pak Harun mengundang Resti ke kantornya. Ruangan itu tenang dan dipenuhi lemari dokumen tua. Damar ikut datang tanpa diminta. Ia duduk lebih depan dibanding Resti sendiri. Pak Harun membuka map hitam yang selama ini selalu dibawa. Sebelum meninggal, Busri menyelesaikan seluruh dokumen warisan. Resti menunduk pelan. Mendengar kata warisan, sekarang terasa berbeda. Bukan lagi tentang uang, melainkan peninggalan terakhir ibunya. Pak Harun mulai membaca isi wasiat. Sebagian besar aset diberikan kepada Resti. Tanah, ruko, tabungan, investasi sewa yang selama ini tetap berjalan. Namun ada satu bagian yang membuat ruangan mendadak sunyi. Seluruh aset tidak boleh digunakan untuk menyelamatkan bisnis, utang, atau kepentingan siapapun yang pernah menelantarkan keluarga saya ketika hidup. Jantung Damar langsung seperti berhenti. Pak Harun melanjutkan dengan tenang. Kalimat ini ditulis langsung oleh almarhumah Busri. Wajah Damar berubah pucat. "Apa maksudnya itu?" tanyanya cepat. Pak Harun menatapnya datar. "Saya rasa Anda cukup memahami maksud beliau." Damar langsung berdiri. "Ini nggak adil." Resti perlahan mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya, ia melihat kepanikan telanjang di wajah suaminya. Bukan kesedihan karena kehilangan ibu mertuanya. Tapi ketakutan karena kehilangan akses pada harta itu. "Aku udah minta maaf." Suara Damar meninggi. "Aku udah berubah." Pak Harun menutup map perlahan. Busri membuat keputusan ini dalam keadaan sadar penuh. Aset itu juga buat Resti. "Aku suaminya." Kalimat itu membuat Resti akhirnya bicara. "Jangan bawa nama aku buat nutupin kepentingan kamu." Damar menoleh cepat. "Res. Kamu pikir aku nggak ngerti sekarang?" Ruangan mendadak terasa sesak. Selama bertahun-tahun Resti selalu bicara pelan di depan suaminya.
Selalu takut memicu pertengkaran. Namun sekarang suaranya terdengar mantap. Kamu mulai peduli setelah tahu ibu punya harta. Itu nggak benar. Kamu bahkan ngomongin jual aset waktu ibu masih di ICU. Wajah Damar mulai merah. Aku cuma mikirin masa depan kita. Kita? Resti tertawa kecil penuh luka. Selama ini aku terus nyebut rumah tangga kita sebagai cinta. Matanya mulai berkaca-kaca. Padahal yang aku pertahankan cuma rasa takut. Damar tampak benar-benar terguncang mendengar itu. Aku takut ditinggalin. Takut gagal jadi istri. Takut sendirian. Lanjut Resti lirih. Makanya aku terus diam waktu ibu dihina. Air matanya jatuh lagi. Tapi setelah kehilangan ibu, aku sadar aku lebih takut kehilangan diri aku sendiri. Kalimat itu seperti memutus sesuatu untuk selamanya. Damar mendekat cepat. Res, jangan kayak gini. Suaranya mulai memohon. Kita bisa mulai lagi. Mulai dari mana? Aku bakal berubah. Resti menatap laki-laki itu lama sekali. Dulu, ia selalu berharap Damar suatu hari akan mengerti. Sekarang harapan itu sudah mati. Karena ia akhirnya sadar perubahan yang lahir karena takut kehilangan uang, bukanlah cinta. Sore itu, hujan turun deras saat Resti berdiri di depan rumah mereka. Rumah kecil yang dulu mati-matian ia pertahankan. Damar berdiri di belakangnya dengan wajah kacau. Aku mohon jangan tinggalin aku. Resti memejamkan mata sesaat, lalu berkata pelan, aku udah terlalu lama tinggal, sambil kehilangan diri sendiri. Damar mulai menangis sungguhan sekarang. Aku takut hancur tanpa kamu. Resti menoleh perlahan. Dan anehnya, ia tidak lagi merasa ingin menyelamatkan laki-laki itu. Karena selama ini tidak ada yang menyelamatkannya saat ia perlahan tenggelam dalam ketakutan. Aku akan ajukan cerai. Kalimat itu membuat Damar seperti kehilangan napas. Res. Aku capek hidup dengan orang yang baru menghargai keluarga setelah tahu nilainya. Hujan makin deras. Damar berdiri diam dengan wajah penuh putus asa. Sedangkan untuk pertama kalinya dalam hidup, Resti merasa sangat takut. Namun tetap memilih melangkah maju. Perceraian Resti selesai 3 bulan setelah hari hujan itu. Tidak dramatis. Tidak ada teriakan besar di pengadilan. Justru semuanya terasa melelahkan dan dingin. Damar beberapa kali mencoba menghubunginya setelah sidang pertama. Kadang memohon, kadang marah, kadang menyalahkan keadaan. Namun Resti tidak kembali. Bukan karena rasa sakitnya hilang. Justru karena ia akhirnya mengerti bahwa cinta yang terus dipertahankan dengan ketakutan, lama-lama berubah menjadi penjara. Dan ia sudah terlalu lama hidup di dalamnya. Rumah kecil yang dulu ditempati bersama Damar sudah dijual. Resti pindah ke rumah sederhana dekat pusat kota. Tidak besar, tetapi cukup tenang untuk membuatnya bisa bernapas tanpa rasa cemas setiap hari. Sebagian aset warisan tetap ia pertahankan sesuai pesan Busri. Sebagian lagi mulai ia jual perlahan. Pak Harun sempat bertanya hati-hati waktu melihat daftar aset yang ingin dilepas. Anda yakin? Resti mengangguk. Saya nggak mau uang ini cuma jadi angka. Pak Harun menatapnya beberapa detik sebelum tersenyum tipis. Anda semakin mirip ibu Anda. Kalimat itu dulu mungkin akan membuat Resti menangis. Sekarang hanya meninggalkan rasa hangat yang pelan. 6 bulan setelah Busri meninggal, sebuah bangunan kecil berdiri di pinggir jalan utama kota. Cat dindingnya putih sederhana. Tidak mewah. Di bagian depan terpampang papan nama. Klinik Sri Wahyuni. Hari pertama dibuka, Resti berdiri lama di depan papan itu sambil menggenggam map tua milik ibunya. Di dalam klinik ada ruang pemeriksaan kecil, beberapa tempat tidur observasi, dan satu ruangan khusus lansia tidak mampu. Maya datang membantu sejak awal pengurusan izin. Kamu yakin kuat jalanin semua ini? Tanyanya sambil menyusun berkas. Resti tersenyum kecil. Aku juga nggak tahu. Kalau capek, aku istirahat. Tapi aku nggak mau lari lagi. Maya menatap sahabatnya diam-diam. Perempuan yang dulu selalu meminta maaf bahkan untuk kesalahan orang lain, sekarang terdengar jauh lebih tenang. Bukan lebih keras, tapi lebih utuh.
Hari-hari di klinik tidak mudah. Ada lansia yang datang tanpa keluarga. Ada yang menahan sakit bertahun-tahun karena tidak punya biaya. Kadang Resti pulang malam dengan tubuh lelah dan kepala penuh cerita sedih orang lain. Namun anehnya, ia tidak lagi merasa kosong. Suatu sore, seorang nenek tua menggenggam tangannya setelah diperiksa. "Terima kasih ya, Nak." Kalimat sederhana itu membuat dada Resti langsung sesak. Karena tiba-tiba ia teringat Bu Sri. Ibunya juga mungkin dulu sering merasa sendirian saat sakit. Dan kenangan itu masih menyakitkan. Rasa bersalah itu ternyata tidak hilang begitu saja. Masih datang diam-diam di malam tertentu. Masih muncul saat melihat ranjang rumah sakit. Atau saat mencium bau minyak kayu putih yang mengingatkannya pada gudang belakang. Kadang Resti masih terbangun dengan dada sesak karena teringat hari saat ia membiarkan ibunya dibawa ke panti. Namun sekarang ia tidak lagi menghukum dirinya tanpa akhir. Ia belajar menerima bahwa penyesalan tidak selalu bisa dihapus. Kadang hanya bisa dipeluk pelan, lalu dibawa berjalan bersama hidup. Suatu pagi, Resti datang kembali ke panti jompo tempat Bu Sri pernah tinggal. Tempat itu masih sama. Bangku taman yang dulu sering dipakai ibunya masih ada di bawah pohon kecil. Bu Tatik menyambutnya dengan senyum hangat. "Kamu makin sibuk sekarang." Resti tertawa kecil. "Lumayan." Mereka duduk bersama di taman sambil meminum teh hangat. Angin bergerak pelan membawa suara radio tua dari teras depan. Untuk beberapa saat, keduanya hanya diam. Lalu Bu Tatik berkata pelan, "Ibu, kamu sering duduk di sini malam-malam." Resti menoleh. "Beliau sering ngomong soal kamu." Mata Resti langsung memanas. "Ngomong apa?" Bu Tatik tersenyum tipis. "Beliau selalu bilang, kamu anak yang terlalu keras sama diri sendiri." Air mata langsung memenuhi mata Resti. "Ibu nggak pernah marah sama aku." "Tidak pernah." Jawaban itu menghantam pelan, tetapi dalam. Karena selama ini Resti terus hidup dengan rasa bersalah seolah dirinya anak paling gagal di dunia. Padahal bahkan di hari-hari terakhirnya, Bu Sri tetap melindunginya dari rasa benci. Bu Tatik melanjutkan pelan. "Kadang cinta orang tua nggak selalu lembut. Ada yang diam. Ada yang keras. Ada yang memilih menanggung semuanya sendiri." Resti menunduk sambil tersenyum kecil di tengah air matanya. Ia akhirnya mulai mengerti. Ibunya tidak menyembunyikan harta karena tidak percaya padanya. Bu Sri hanya ingin memastikan anaknya tidak tumbuh di sekitar orang-orang yang mendekat karena uang. Dan mungkin cara itu memang terlalu sunyi, terlalu keras. Tapi cinta itu tidak pernah hilang. Tidak pernah. Sore mulai turun saat Resti berdiri di depan taman panti sebelum pulang. Langit berwarna jingga pucat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa lebih ringan. Bukan karena semua luka sembuh. Bukan karena hidup akhirnya sempurna. Ia masih sendiri. Masih kadang menangis saat mengingat ibunya. Masih takut membuat keputusan besar. Namun sekarang ia tidak lagi hidup demi mempertahankan orang lain sampai kehilangan dirinya sendiri. Sebelum pergi, Resti memandang bangku tempat Bu Sri dulu sering duduk. Lalu berbisik lirih. "Aku masih kangen, Bu." Angin sore bergerak pelan menyentuh wajahnya. Dan meski tidak ada jawaban apapun, untuk pertama kalinya, Resti tidak lagi merasa ditinggalkan. Terima kasih Bunda sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita tadi bisa menjadi pengingat bahwa ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanan seorang ibu seringkali baru disadari ketika semuanya sudah terlambat. Kalau Bunda suka cerita penuh emosi seperti ini, jangan lupa dukung channel Suara Hati Istri dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah menyentuh lainnya untuk Bunda semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya.